Bagaimana jika UMKM tiru sistem Mixu? Pernah nggak sih kamu kepikiran, kenapa es krim 8 ribuan bisa buka cabang di mana-mana? Kenapa hampir setiap 500 meter ada gerainya? Kenapa brand yang dulu nggak dikenal sekarang logonya ada di gang sempit sampai ruko elit? Dan pertanyaan paling penting buat kamu sebagai pelaku UMKM, kalau sistemnya ditiru, apakah kita bisa sekencang itu juga? Hari ini kita nggak cuma bahas soal es krim murah, kita bedah sistemnya. Dan yang lebih penting gimana UMKM di Indonesia bisa ambil ilmunya tanpa harus jadi franchise miliaran. Kalau kita ngomongin soal fenomena, nama Mixu pasti langsung kebayang. Brand asal Tiongkok ini berdiri sejak 1997, tapi baru benar-benar meledak di Indonesia beberapa tahun terakhir. Dalam waktu singkat, gerainya menjamur, bukan cuma di mall, tapi di pinggir jalan, dekat sekolah, dekat kampus, bahkan dekat pasar tradisional. Dan yang bikin menarik, harga mereka murah banget. Es krim cone yang dulu identik dengan brand besar dan mahal, tiba-tiba jadi jajanan receh anak sekolah. Tapi, apakah rahasianya cuma karena murah? Kalau kamu mikir begitu, kamu cuma lihat kulitnya. Yang bikin Mixu kuat bukan harga, tapi sistemnya. Dan ini yang sering banget UMKM salah paham. Banyak pelaku usaha bilang, "Bang, kalau saya jual minuman 8.000 juga bisa laku dong." Belum tentu, karena yang bikin mereka kuat itu ada di belakang layar. Pertama, mereka bukan jualan produk, mereka jualan supply chain. Hampir semua bahan baku dikontrol pusat. Powder, sirup, topping, mesin seragam. Artinya kualitas sama, rasanya sama, standarnya sama. UMKM sering gagal di sini. Hari ini enak, besok beda rasa, lusa beda lagi karena supplier beda. Konsumen itu bukan cuma cari enak, mereka cari konsisten. Kalau kamu mau tiru sistemnya, jangan mulai dari gimana biar murah. Mulailah dari gimana biar rasanya stabil setiap hari. Kedua, mereka bikin sistem yang bisa direplikasi orang awam. Karyawan nggak perlu chef profesional, nggak perlu skill rumit. Semua sudah soft, takaran jelas, cara bikin jelas, waktu penyajian jelas. Ini penting banget buat UMKM yang mau scale up. Karena kalau bisnis kamu cuma bisa jalan kalau kamu yang pegang langsung, itu bukan bisnis, itu kerjaan. Coba tanya ke diri sendiri, kalau kamu tinggal 2 minggu, outlet masih bisa jalan nggak? Kalau jawabannya nggak, berarti sistem belum jadi. Ketiga, positioning mereka jelas banget. Mereka bukan premium, bukan artis, bukan aesthetic cafe. Mereka adalah murah, cepat, manis, gampang ditemuin, dan mereka konsisten di situ. UMKM sering banget pengen semuanya. Mau murah tapi premium, mau ramah tapi eksklusif, mau viral tapi nggak siap produksi. Akhirnya brand jadi nggak jelas. Nah sekarang kita masuk ke bagian penting. Kalau UMKM tiru sistem Mixu, apa yang harus dilakukan? Pertama, tentukan satu produk andalan, bukan 20 menu. Mixu itu fokus di es krim dan minuman, dan yang dipush cuma beberapa varian best seller. UMKM sering terlalu kreatif, tambah menu tiap bulan, tambah topping tiap minggu. Akhirnya stok numpuk, bahan basi, margin bocor. Fokus itu bukan membatasi, fokus itu memperkuat. Kedua, bangun standar rasa dari awal. Ini sering dianggap sepele, padahal disinilah pondasi scaling. Kalau kamu jual ayam crispy misalnya, bumbu tepungnya harus tetap, level pedasnya harus konsisten, taburan rasanya harus stabil. Kalau hari ini pedas level 3 bikin orang kepedesan, besok malah kurang nendang pelanggan gak balik. Brand besar paham satu hal, repeat order lebih penting daripada viral sekali. Ketiga, margin kecil tapi volume besar. Ini mindset berat buat UMKM, karena kebanyakan mikir untung harus gede proporsi. Padahal kalau sistemnya kuat, untung tipis tapi muter cepat jauh lebih powerful. Bayangin kamu untung 2.000 per cup, tapi jual 500 cup sehari. Bandingin sama untung 8.000 tapi cuma laku ke 40. Mana lebih stabil? Keempat, lokasi strategis tapi bukan mahal. Mixu jarang ambil tempat super premium. Mereka pilih lokasi dengan traffic tinggi, tapi sewa masih masuk akal. Banyak UMKM F dan B bangkrut bukan karena produknya jelek, tapi karena salah ambil ruko. Ego kadang lebih mahal dari strategi. Sekarang pertanyaan besar, apakah semua UMKM bisa tiru 100%? Jawabannya, enggak. Karena mereka punya modal besar, sistem global, dan jaringan distribusi kuat. Tapi, kita nggak perlu tiru semuanya. Kita cuma perlu tiru cara berpikirnya. Berpikir sistem, berpikir volume, berpikir konsistensi. Dan ada satu hal lagi yang sering nggak disadari. Mixu kuat karena bahan bakunya terkendali. Nah ini yang sering jadi titik lemah UMKM. Bumbu beda supplier beda rasa. Cabai bubuk beda pabrik beda pedas. Minuman bubuk beda brand beda kualitas. Kalau kamu mau scale up,
kamu butuh partner bahan baku yang stabil. Bayangin kamu punya 3 outlet, tapi level pedas di tiap outlet beda karena supplier beda. Itu bukan cuma bikin pelanggan bingung, itu bikin brand kamu nggak dipercaya. Jadi kalau hari ini kamu tanya, "Bang, gimana caranya biar bisa kayak Mixu?" Jawabannya bukan cari investor dulu, bukan bikin logo mirip dulu, bukan perang harga dulu, tapi mulai dari ini. Produk simple, rasa konsisten, sistem jelas, margin realistis, supplier stabil. Kalau 5 ini kuat, baru bicara cabang. Dan buat kamu pelaku UMKM F dan B yang serius mau scale up, perhatikan satu detail kecil tapi krusial, rasa akhir di lidah pelanggan. Entah itu ayam geprek, kentang goreng, makaroni, basreng, cireng, atau minuman kekinian, sentuhan terakhir itu yang bikin orang balik lagi. Disinilah pentingnya pakai bumbu dan bubuk minuman yang kualitasnya stabil. Kalau kamu butuh bumbu tabur makanan dengan varian rasa asin, gurih, manis sampai pedas aneka level, atau cabai bubuk dengan level konsisten untuk brand kamu, atau bubuk minuman dengan rasa kuat dan aroma premium, kamu bisa pakai produk dari GAFI Golden Aroma Food Indonesia. Kualitasnya sudah dipakai banyak pelaku usaha, rasanya stabil, variannya lengkap, dan cocok buat kamu yang mau bikin sistem rasa yang bisa direplikasi. Langsung cek kontak WhatsApp yang ada di deskripsi channel ini. Konsultasin kebutuhan usaha kamu. Karena kalau mau scale up ala sistem besar, bahan bakunya juga harus serius. Kalau kamu ngerasa video ini ngebuka cara pandang baru tentang bisnis F dan B, tonton juga video-video kita yang lain tentang strategi UMKM biar nggak cuma ramah, tapi berkembang. Jangan lupa subscribe, like, dan tulis di komentar. Menurut kamu, sistem apa lagi yang bisa kita tiru dari brand besar? Karena di dunia bisnis, yang menang bukan yang paling viral, tapi yang paling siap sistemnya.